Aku baru saja hendak makan ketika tiba-tiba nenek membalikkan meja dan berteriak menyuruhku pergi. Mendengar kata-kata kasarnya, aku tidak marah. Aku hanya diam-diam mengangkat meja itu kembali dan menyerahkan peralatan makan kepadanya. Tetapi ia malah menggigit tanganku. Untungnya seorang tetangga segera datang untuk menghentikannya. Namun nenek tetap tidak mau tenang. Tetangga itu menyuruhku segera lari. Jadi aku pergi hanya dengan membawa ranselku. Tepat saat aku melangkah pergi, nenek memukul punggung tangannya sendiri. Hari itu ada pelajaran olahraga. Aku tidak punya uang untuk membeli seragam olahraga. Jadi aku harus tinggal sendirian di kelas. Aku melihat sekeliling dan melihat sebuah dompet di atas meja. Setelah kelas selesai, seorang teman menyadari dompetnya hilang. Semua orang mengira akulah pencurinya. Bahkan ibunya datang dan menuntut agar aku dikeluarkan dari sekolah. Nenekku datang ke sekolah dan dengan tegas membelaku. Tetapi wanita itu mengejekku sebagai anak yatim. Mendengar itu, nenek dengan marah menarik rambut wanita tersebut. Saat itu, seorang anak laki-laki berlari masuk sambil memegang dompet. Ia berkata bahwa dompet itu ditemukan di lapangan. Wanita itu menyadari kesalahannya dan pergi dengan canggung. Tetapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Sepulang sekolah, anak laki-laki itu datang mencariku. Ternyata dompet itu ditemukan di dalam ranselku karena aku ingin membeli kacamata baca baru untuk nenek. Anak itu memaafkanku. Namun ketika aku pulang ke rumah, nenek kembali kehilangan kendali dan mencoba mengusirku. Sebenarnya, aku tahu nenek menderita penyakit Alzheimer. Itulah sebabnya ia menjadi mudah marah dan tidak mampu hidup dengan normal. Karena itu, aku memutuskan untuk mencuci rambutnya untuk terakhir kalinya sebagai cara membalas jasanya. Saat mencucinya, aku tak bisa menahan tangis. Aku lalu mengambil foto nenek, berharap bisa mengabadikan momen itu. Tak lama kemudian, nenek dibawa pergi oleh petugas medis. Aku dan adik perempuanku diadopsi oleh sepasang dokter muda. Mereka memasakkan makanan lezat untukku setiap hari dan memberiku kamar yang indah. Tetapi aku tetap tidak bahagia saat melihat foto nenek. Aku tidak bisa menahan diri dan pergi ke panti jompo untuk mencarinya. Aku menyapanya, tetapi ia sudah tidak mengenaliku lagi. Aku kehilangan kendali dan memeluknya sambil menangis keras. Nenek dengan lembut menenangkanku. Keesokan harinya, aku meninggalkan sepucuk surat, mengucapkan selamat tinggal kepada ibu angkatku, dan kembali ke sisi nenek. Tak lama kemudian, musim dingin tiba. Salju turun dengan lebat di malam hari. Tiba-tiba, nenek menjadi sangat sadar. Ia menyuruhku membuka sebuah laci. Di dalamnya terdapat sebuah guci yang telah disiapkan untuk abu jenazahnya. Nenek meminta maaf atas perlakuannya di masa lalu menutup matanya untuk selamanya. Barulah aku menyadari bahwa namaku tertulis di tangannya. Ia berharap tidak akan melupakanku, bahkan di surga. Aku berbaring dalam pelukan nenek, merasakan kehangatan terakhirnya.